Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Kakak Puji di channel YouTube Beritanya. Berita kali ini dilansir dari channel Abraham sama Speak Up yang menghadirkan narasumber yang cukup dikenal, yaitu Bung Faisal Assegaf yang adalah seorang kritikus politik. Di awal Speak Up-nya dikatakan oleh Bung Abraham Sama tentang menariknya drama pilkada yang akhirnya selesai dan kita dipertontonkan dengan hal yang tidak elok secara politik dan tidak elok secara etik. Alasannya karena menurut Bung Abraham Samad, kelihatannya permainan karakter politik saat ini mencoba menjegal dan membendung orang-orang tertentu, orang-orang baik, agar tidak masuk dalam kontestasi pilkada. Lalu Bung Faisal pun menjelaskan dengan apa yang dimaksud oleh Bung Abraham Samad yang katanya ada skenario manusia dan skenario Allah. Lebih lanjut Bung Faisal menjelaskan kalau skenario manusia segala macam ikhtiar sudah diperjuangkan oleh gerakan perubahan. Ya, ada skenario manusia dan ada skenario Allah. Kalau skenario manusia, segala macam ikhtiar sudah diperjuangkan oleh gerakan perubahan. Untuk terus memperjuangkan figur-figur terbaik masuk di gelanggang demokrasi, masuk ke struktur negara. Tetapi memang sistem dan permufakatan elit-elit partai ini kan yang tadi dibilang itu kartel politik. Sudah masuk ke dalam perbudakan kepentingan oligarki. Jadi hambatannya sangat banyak, tantangannya banyak. Lebih lanjut, Bung Faisal menjelaskan katanya ada permufakatan jahat di lingkar kekuasaan dan elit-elit partai untuk menghentikan, membungkam, dan mengosongkan ruang kepada Anies dan gerakan perubahan. Kalau untuk pilkada DKI kan menjadi parameter. Pilkada DKI. Kalau kita mau lihat seluruh pilkada di seluruh Indonesia akan berlangsung baik tidak baik, DKI menjadi parameter. Kenapa menjadi parameter? Karena pertarungan substansi. Nah, di DKI ini juga Pilgub DKI yang mengusung Pramono Anung dan Rano Karno, atau yang sering disindir pasangan porno. Nah, dan kubu Kimnya menyebut pasangan rakus, Ridwan Kamil dan Suswono, kan sindiran rakyat di media sosial. Jadi rakus versus apa? Versus porno. Nah, ini menunjukkan bahwa ada permufakatan jahat antara mereka di lingkar kekuasaan dan elit-elit partai menghentikan, membungkam, mengosongkan ruang kepada Anies dan gerakan perubahan. Jadi PDIP ini tidak memberi kesempatan Anies atau siapa? Kalau PDIP ini begini. Atau Jokowi? PDIP adalah Jokowi, Jokowi adalah PDIP, dia kan masih kader partai. Kalau misalnya keputusan PDIP tidak mengusung Anies, kita hormati. Karena itu satu keputusan yang memang hak mereka. Tetapi kualitas keputusan itu boleh dong publik mengamati, kan? Nah, kalau kita bicara kualitas keputusan yang dihasilkan oleh Ibu Megawati dan Jokowi, maka yang tampak di sana adalah pertunjukan permufakatan jahat antara raja nipu dan ratu bohong. Nah, kan gitu kan? Kenapa? Karena sebelum keputusan soal calon pilkada DKI oleh PDIP, kan ada beberapa kali Ibu Megawati pidato. Seperti suaranya marah, seperti kenal pot tua, kan? Wajahnya geram dan lain-lain. Ada prakondisi ya? Ada prakondisi. Dan publik digiring seolah-olah antara Mulyono atau Jokowi ini dengan Ibu Megawati berpisah. Bung Faisal pun menegaskan bahwa yang terjadi selama ini hanyalah sandiwara dan sandera-menyandera yang semakin sempurna, dan menegaskan tidak adanya perpisahan antara PDIP dan Jokowi, dan juga tidak ada ketegangan yang substansi antara Mega dan Jokowi. Bahkan dipastikan pasangan Pramono dan Rano Karno menjadi cagup DKI adalah kemauan Jokowi. Nah, siapa nih Pramono Anung? Kader paling inti, orang paling kaya di PDIP yang punya banyak harta dari berbagai aneka konsolidasi kekuasaan dan proyek-proyek, sehingga perannya ada di lingkar kekuasaan. Dia kader yang sangat dipercaya Ibu Megawati, berada di Seknek. Iya kan? Jangan dulu, Pramono Anung ini dipercaya Ibu Mega atau dipercaya Mulyono? Iya, sangat dipercaya oleh Ibu Mega untuk menjembatani hubungan PDIP dengan Mulyono. Jadi kalau mau lihat apa keretakan Ibu Mega dengan Jokowi itu ada, lihat pada Pramono.
Kalau Pramono tidak keluar dari lingkar kekuasaan, maka dia adalah elemen yang mempertegas kemesraan antara Mega dan Jokowi. Bahwa tidak ada keretakan. Tidak ada keretakan. Berarti yang ada selama ini. Dan hari ini Pilkada DKI menjadi panggung penegasan permufakatan dari kekuatan Raja Nipu dan Ratu Bohong. Mengusung Pramono dan Rano Karno. Ini kesimpulan publik. Oke. Oh, berarti pidato Ibu Megawati yang berapi-api, kemarahan Hasto yang menuduh Jokowi penjahat demokrasi, elit-elit PDIP yang mengatakan Jokowi munafik, ternyata tidak terbukti. Mereka justru menciptakan semua seolah-olah ketegangan adanya perpisahan itu untuk dalam rangka memajukan Pramono di Pilkada DKI. Dan Pramono Anung secara terbuka mengatakan Jokowi tertawa terbahak-bahak karena senang PDIP pada akhirnya menerima proposal Jokowi kan untuk mengusung Pramono. Oke, yang dulu Bung Faisal. Berarti Pramono dan Rano Karno ini sebenarnya kemauan Jokowi ya? Ya pasti. Nah, ini satu sandiwara, sandra menyandra yang semakin sempurna menegaskan tidak adanya perpisahan antara PDIP dengan Jokowi. Tidak ada ketegangan yang substansi antara Mega dan Jokowi. Lalu Bung Faisal pun menyampaikan tentang pandangan publik yang mengerucut tentang siapa aktor yang membuat makin larut dalam pilkada. Bahkan lebih lanjut, Bung Faisal menjelaskan bahwa pandangan publik itu bukan tuduhan, tapi suatu fakta yang dimana aktor tersebut bermanuver dengan semua partai. Akan tetapi katanya Partai Golkar menolak yang membuat Erlangga dikudeta. Di semua media itu mengatakan Megawati adalah Jokowi dan Jokowi adalah Megawati. Ini satu senyawa yang jahat. Jahat dalam apa? Dalam keputusan-keputusan politik yang tidak berkualitas, keputusan yang tidak beradab, tata kelola partai politik yang tadi dibilang abang itu dalam bayangan kendali kartel politik. Tadinya saya pikir Bung Faisal ya bahwa Anies ini dijegal dari oknum-oknum gitu ya. Tadinya saya berpikir ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi tertentu yang ada di PDIP yang tidak menginginkan Anies. Tapi rupanya skenario-nya bukan seperti itu ya. Skenario-nya ini adalah tetap Mulyono ya. Sampai hari ini kan semua pandangan publik mengerucut bahwa aktor yang menjadi makilar politik di dalam pilkada ini adalah Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan tuduhan, satu fakta yang tersedia di mana rakyat melihat dari hari ke hari jelang pilkada atau keputusan calon-calon kepala daerah ini, Mulyono ini bermanuver di semua partai untuk satu tujuan dulu, tujuan utama. Apa itu? Yaitu setelah Gibran lolos sebagai calon wakil presiden, dia berharap Kaisang. Jadi si bapak ini kemudian dikritik oleh rakyat, tugas presiden yang harus sibuk mengurusi rakyat berubah menjadi sibuk mencari kerja untuk anak. Kaisang kan? Nah kebetulan Golkar yang saya dengar menolak proses makilar politik gaya Jokowi. Mereka tidak mau intervensi. Konsekuensinya ya Erlangga dikudeta. Nah itulah Bahlil. Kemudian Bahlil memberikan kado yang terindah buat Jokowi sebagai julukan Raja Jawa. Kemudian rakyat cuma tambah satu kata, gadungan. Raja Jawa gadungan. Kan gitu kan? Prediksi Bung Faisal dengan apa yang terjadi pada kemarahan di gerakan mahasiswa yang membakar foto Mulyono dan patungnya disembelih, akan terjadi juga kemarahan yang sama pada Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati dianggap melakukan hasutan. Pertanyaan, apakah ketika mereka berhasil memandu semua konspirasi busuk ini untuk menjegal Anies, rakyat diam? Menurut saya enggak. Saya memprediksi ini akan menjadi satu transfer kemarahan di gerakan mahasiswa. Ya, kalau kemarin kita lihat Mulyono fotonya dibakar, patungnya mau dipasung, disembelih, saya menduga gerakan-gerakan adik-adik kita ini akan juga melakukan kemarahan yang sama kepada Ibu Megawati. Mereka juga akan menginjak-injak poster Ibu Megawati, mereka akan sobek-sobek dan lain-lain. Kenapa? Karena Megawati terbukti hanya melakukan hasutan, seolah-olah dia menentang Jokowi yang dia tuduh bermasalah, tapi fakta hari ini dia justru masih setia kepada petugas partai, bahkan tunduk menjadi hamba sahaya, bahkan menjadi koncoisme.
Jadi ini ditangkap oleh ribuan mahasiswa. Akan ada nanti satu kemarahan yang tidak dialamatkan hanya untuk Jokowi, tapi juga akan mengarah kepada Ibu Megawati. Kenapa? Karena akan terungkap. Oh, ternyata Ratu Bohong ini bukan sekali saja melakukan penipuan di ruang publik, tapi sudah berkali-kali. Setelah dia turun dari kekuasaan, dia menghasut rakyat untuk berbenturan dengan aparat di era kepemimpinan SBY. Dan ketika SBY turun, dia mengusung petugas partai yang namanya Mulyono, melakukan berbagai aneka korupsi yang belum pernah terjadi dalam satu kekuasaan di negara ini. Tambang-tambang dirampok, korupsi di lingkaran kekuasaan. Bahkan keluarga inti Jokowi dan keluarga inti Ibu Megawati hari-hari ini sangat menonjol dalam berbagai dugaan skandal. Jadi sudah tepat ini. Dari sisi pandangan orang-orang beriman, ikhtiar perjuangan umat atau rakyat mencegah ini memang gagal. Tapi kemudian kan Allah membuka puncak dari kerusakan bernegara ini. Aktornya adalah Raja Nipu dan Ratu Bohong. Dan tolong sampaikan itu keluar. Itu kesimpulan saya, Pak Faisal. Penjelasan Bung Faisal memang sangat menarik untuk terus kita dengarkan. Karena ternyata semua adalah konspirasi besar yang berusaha menjegal seseorang yang bernama Anies Baswedan. Dan akibatnya akan timbul gelombang besar dan muncul seorang aktor baru. Dengan dilihat dari parameter Jakarta yang mencerminkan sisi kegagalan yang bisa menyeluruh, Bung Faisal meyakini ada satu penolakan yang lebih keras akan terjadi. Karena setelah capek-capek rakyat berdemo, ternyata yang dikawal justru penjahatnya yang lolos. Dan kesimpulan dari Bung Faisal, arus kemarahan mahasiswa dan rakyat yang turun ke jalan akan datang ke TPS dengan satu isu yang sama. Coblos semua calon. Yang menurutnya lebih berbahaya dari Pilpres kemarin karena terjadi akumulasi kemarahan. Oke, menarik analisis dari Faisal ini. Ternyata ini konspirasi besar ya. Iya. Konspirasi yang berwujud Carter ya, yang ingin menjegal seseorang yang bernama Anies Baswedan seperti itu. Oleh karena itu, kalau Bung Faisal melihat akibat dari permainan konspirasi yang luar biasa jahatnya ini, apakah Bung Faisal melihat ini akan terjadi nanti gelombang massa lagi seperti yang terjadi di tanggal 22 kemarin? Kalau kita mau jujur, ribuan mahasiswa turun ke jalan memprotes DPR yang mau menjegal MK. Ya. Adresnya kepada siapa? Oke. Kan kalau mereka ingin keputusan MK harus dikawal, maka ada harapan ribuan mahasiswa dan rakyat, jutaan rakyat ini agar hadirnya orang baik kan, panggung pilkada. Pertanyaan kita ambil Jakarta. Ada nggak orang baik yang mendapat peluang dari gerakan mahasiswa yang mengawal keputusan MK? Tidak ada. Justru orang baik itu dikhianati, orang baik itu dipermalukan, orang baik itu dilecehkan, orang baik itu dibegal. Kebetulan Anies Baswedan. Kalau mungkin Pak Mahfud MD juga diusung, pasti juga dibegal. Kalau mungkin Najwa Shihab diusung, pasti juga dibegal. Kalau mungkin juga Pak Abraham Samad dan lain-lain diusung sebagai calon gubernur juga, pasti mereka jegal. Maka pertanyaannya, buat apa demo-demo mengawal keputusan MK kalau pada ujungnya tidak ada satupun orang baik calon kepala daerah muncul di pilkada daerah-daerah strategi, baik di Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur dan lain-lain. Ya kan? Berarti apa? Sudah pasti akan memicu gelombang yang lebih besar. Maka pada gelombang yang lebih besar, protes massa ini, dugaan saya, analisa saya, tidak saja akan dialamatkan kepada Jokowi, tapi ada aktor baru yang juga tampil lebih menyakitkan rakyat, yaitu Ratu Bohong. Kenapa saya mengatakan Ratu Bohong? Ini memang orang dengan bakat, super penipu dalam ruang politik. Malam ngomong A, siang bicara B. Pidatonya berapi-api, menghasut rakyat bahwa Jokowi adalah penjahat demokrasi. Faktanya apa? Sumber kejahatan itu Ibu Megawati sendiri. Apa yang didesak oleh rakyat tidak dilakukan oleh Ibu Megawati. Kalau Anda benar ada perpisahan baik buruk dalam keputusan politik untuk menjauh dari Jokowi, maka tarik menteri Anda. Misal Pramono Anung, justru menterinya tidak ditarik, tapi kemudian
Pramono Anung menjadi penguat persekutuan politik antara Ibu Megawati dan Jokowi. Dia menjadi perekat, menjadi legitimasi, menjadi pembenaran. Oh, ternyata selama ini rakyat ditipu oleh sandiwara Ibu Megawati. Ya kan? Fakta menunjukkan hadirnya Pramono Anung yang direstui oleh Jokowi dan diusung oleh Ibu Megawati adalah pertemuan senyawa jahat. Jadi di mana perpisahan itu? Nggak ada. Apalagi kalau kita lihat Pramono Anung nggak mundur ya sebagai menteri, padahal dia maju ke kontestasi pilkada. Media-media ini menggunakan fasilitas investigasi secara lebih dalam, lebih jauh, dan ini mulai dibukakan oleh Tempo. Maka peran Pramono Anung ini jangan dianggap sembarangan. Adres yang menegaskan ada penyanderaan negara atas hegemoni kartel politik, oligarki, konsolidasi seluruh partai-partai yang didasari oleh teror hukum semakin mengerucut kepada Pramono Anung. Karena dia ada di inti kekuasaan, orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi, yang selama ini bersembunyi di lorong gelap kekuasaan, tiba-tiba dengan terpaksa dikeluarkan. Entah ini konspirasi, satu pengaturan kesepakatan, atau memang tangan Allah bekerja untuk membuka tabir dari kegelapan kekuasaan. Oh, ternyata aktor yang bersembunyi ini yang membuka diri bahwa saya berkuasa dari zaman ke zaman dengan bangganya, ternyata ini memberi sesuatu yang banyak tersirat di belakang tentang berbagai aneka kasus yang menjerat lawan-lawan politik, tentang perizinan-perizinan tambang, tentang diskriminasi terhadap umat, dalam petik umat Islam. Aktornya semakin dilihat dan itu mulai terungkap dari ucapan-ucapannya. Berarti tokoh yang diduga sebagai penghasut untuk membubarkan ormas-ormas Islam, Pramono Anung. Tokoh yang membuat Jokowi bertindak kesewenang-wenangan menyandra semua partai, Pramono Anung. Nah, dugaan-dugaan ini kalau diinvestigasi akan terbongkar semua. Berarti kalau begitu Bung Faisal, kita tidak bisa berharap dari pilkada yang akan dilangsungkan serentak ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih ya, tapi justru pemimpin-pemimpin yang sama sekali tidak bisa diharapkan. Ya, dengan parameter Jakarta sebagai ukuran, sebagai parameter, kita udah lihat ini kan bangkrut, konsolidasi demokrasi, ruang di mana orang-orang baik dipersembahkan untuk hadir dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, ternyata pintu itu ditutup rapat. Maka memberi gambaran yang sangat gelap ke berbagai daerah bahwa pilkada tidak ada harapan sebagai basis konsolidasi demokrasi yang beradab dan baik. Jadi parameternya Jakarta mencerminkan sisi kegagalan yang bisa menyeluruh. Nah, tetapi begini juga Bang, pilkada serentak ini terjadi pada momentum transisi kekuasaan Presiden Jokowi. Dan ada peristiwa konsolidasi massa kampus, jaringan kampus, elemen civil society, dan elemen-elemen rakyat. Ini muncul bersamaan. Maka kemudian rakyat menemukan dua jalur di dalam proses transisi kekuasaan ini. Satu adalah jalur keramaian demokrasi yang disebut pilkada direkayasa. Satu jalur pemberontakan politik secara damai dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat. Ini berhadapan-hadapan. Nah, kalau gerakan-gerakan mahasiswa ini kemudian terus bergulir, maka bisa jadi ketidakpercayaan rakyat terhadap pilkada yang dianggap rekayasa ini akan masuk ke gerakan moral. Ada satu penolakan yang lebih keras, karena tadi saya bilang rakyat turun ke jalan, isunya mengawal MK. Setelah capek-capek berdemo, ternyata yang dikawal justru penjahatnya yang lolos. Maka rakyat juga bertanya, waduh, kita ini berjuang untuk membuka ruang bagi orang baik dalam hak politik di ruang pilkada. Tapi yang muncul justru bandit, penipu, permufakatan elit, memaksakan tikus-tikus gorong-gorong politik bermain di ruang demokrasi. Tentu saya menduga kecerdasan mahasiswa sudah menangkap ini. Maka tadi saya bilang akan muncul fase pergerakan yang lebih keras, lebih dahsyat. Jadi
tawaran politik formal negara lewat pilkada untuk menjamin munculnya demokrasi. Kalau demokrasi itu ruangnya tertutup, maka ada kan gerakan moral hari ini. Saya lebih memilih gerakan moral. Oke, Bung Faisal, ini menarik ya, bahwa rakyat dikecewakan oleh konspirasi partai-partai politik ya. Kalau menurut Bung Faisal, apa yang harus dilakukan rakyat untuk menghukum konspirasi-konspirasi jahat yang dilakukan partai politik di dalam pilkada yang terjadi hari ini? Ya, kalau bicara demokrasi itu kan bicara tentang saluran. Oke. Saluran aspirasi rakyat. Saluran formalnya tadi kan kesumbat. Maka yang tersisa saluran jalanan. Dia bilang ekstra demokrasi, ekstra parlemen, ekstra konstitusi. Tadi saya mengatakan baru pernah terjadi dua situasi ini berhadapan. Saling mengoreksi. Orang-orang rakyat, elemen rakyat dan mahasiswa yang turun ke jalan marah karena pilpresnya curang dan sekarang pilkada mau bikin lebih curang lagi. Itu kan begitu. Dia punya asbabun nuzulnya kan. Alam bawah sadar mahasiswa rakyat itu hari ini turun ke jalan karena marah pemilihan presidennya sudah curang, pemilu legislatifnya curang, sekarang pilkada dibikin jauh lebih curang lagi. Iya kan? Marah mereka. Turun ke jalan. Apa yang mereka suarakan? Adili Jokowi, gantung Jokowi, potong kepala Jokowi, segala protes, bahkan per hari ini mengatakan coblos semua karena elit-elit partai bermufakat mengabaikan aspirasi rakyat. Per hari ini Bang, muncul meme di seluruh media sosial karena pilkada sudah dikuasai oleh tangan-tangan jahat elit, maka rakyat menghimbau datang ke TPS coblos semua. Nah, gerakan-gerakan ini akan menuju kepada pelantikan presiden, sehingga muncul pertanyaan, kalau memang pembuat atau daya rusak itu bersumber dari Jokowi dan Megawati, apa sikap Prabowo? Apakah Prabowo membiarkan ini, melegitimasi ini, menikmati suasana ini, atau mengambil jalan berpisah? Jadi hari ini menurut saya semakin jelas di mata rakyat, pemandu perusak demokrasi itu adalah Jokowi, maka tersisa Prabowo dan rakyat. Kalau Prabowo tidak keluar menyatakan untuk menghentikan semua ini, maka saya bisa berkesimpulan arus kemarahan mahasiswa dan rakyat yang turun ke jalan ini akan datang ke TPS dengan satu isu yang sama, coblos semua calon. Karena dianggap itu yang diusung oleh kepentingan elit. Tetapi pada situasi yang lain tidak bisa diduga Bang. Kita kan pernah menyaksikan bagaimana rakyat marah datang ke TPS dan membakar tempat-tempat pemungutan suara. Bagaimana pemilihan tidak bisa terjadi di TPS karena setelah rakyat mau menuju ke sana, ternyata yang dipaksa untuk memilih itu tikus, kucing, kambing kurap. Rakyat tidak melihat calon pemimpin baik yang mereka harapkan di arus kesadaran perubahan. Jadi ini bisa berbahaya. Lebih berbahaya dari Pilpres kemarin ya? Oh bahaya. Karena terjadi akumulasi kemarahan. Iya, kalau sebelum Pilpres kemarin nggak berani mahasiswa teriak gantung Jokowi. Tidak berani mahasiswa teriak ratu penipu. Sekarang udah. Mereka kan hati-hati, yang tadi saya bilang, rakyat itu masih berharap Ibu Mega itu jadi baik di sisa usia yang lebih tua. Dapat hidayah. Ternyata bukan dapat hidayah, makin kesurupan. Jin politik yang tidak bisa memberikan keteladanan dan kebaikan bagi publik. Kembali lagi melakukan kebohongan. Harapan rakyat ini pupus. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Beritanya. Terima kasih.